Jadi doa ini kadang-kadang menarik. Di sini ada satu cerita ini di buku lama itu halaman 150 Syuk. Iya. Itu jadi ada satu cerita pada saat kejadian apa ya? 150 atau 155 Bantuan ya? musim dingin. Iya, bantuan gitu. Iya, Jadi kan bantuan musim mereka itu dingin. sempat ngalamin kendala ya dalam mengantarkan bantuan kan. Iya. Terus mereka berdoa pada master gitu ataupun minta master berdoa untuk itu kan. Terus ternyata dibantu sama wali kotanya gitu ya. Iya. Jadi semuanya lancar. Terus para relawan waktu itu langsung wah hebat ya master, doanya terkabulkan. Padahal master juga sebenarnya bukan dari dia, justru dari karena ketulusan Wali kota tersebut. wali kota dan relawan-relawan Iya. kita yang menggerakkan alam semesta untuk mendorong membantu yang lainnya gitu. Betul. Jadi itu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang itulah, Tuhan mengapa engkau memberikan hal ini. Kadang-kadang orang sering ya, Tuhan kenapa aku diberikan yang namanya kemiskinan dalam kehidupannya saya. Padahal Tuhan maunya supaya dia nantinya di saat dia dimampukan untuk menjadi orang yang berkemampuan secara finansial atau orang kaya, dia bisa menyadari bagaimana orang miskin itu menderita dan dia siap membantunya gitu. Punya pengalaman ya. Betul. Punya pengalaman. Jadi di kesadaran dia bisa mengerti, memahami kalau orang yang hidup susah itu seperti apa. Betul, Syung. Ini benar-benar topik yang sangat menarik banget nih, Syung. Iya. Kita lanjut tentang bab yang agak loncat sedikit, Syung. Langsung ke topik keempat, Syung. Iya. Ini kata perunungannya seperti ini, Syung. Ketika tengah menuju kematian karena sebab alamiah, pada akhir proses tampak bahwa semua makhluk hidup memancarkan kedamaian. Ya. Mungkin di pintu dunia lain, orang menuju kematian tersebut memperoleh pandangan sekilas tentang sebuah tempat yang sangat luar biasa indahnya. Jadi ini sebenarnya topik yang buat kita gitu ya, yang sudah siap untuk dengan kenyataan bahwa mati itu pasti, Syuk. Iya. Ya. Betul. Tapi berapa banyak sih dari kita sebenarnya yang menyadari bahwa mati itu pasti, bahkan yang ada tuh umumnya merasa bahwa dia nggak akan pernah mati-mati ya kali ya, Syung ya? Iya. Gimana, Syung? Iya, kalau kita ini apa yang disampaikan oleh Master ini bahwa tentang jiwa kehidupan kan, berarti bahwa secara fisik setiap orang itu pasti akan meninggal. Ya, secara fisik. Dan di dalam ajaran manapun juga setelah orang meninggal ini secara fisik, sebetulnya jiwanya masih terus berlanjut. Jiwanya terus berlanjut. Demikian juga tentang apa disampaikan oleh Master di sini, bahwa jiwa di sini adalah jiwa kebijaksanaan. Jadi oleh sebab itulah pentingnya sebelum kita meninggal, setiap waktu itu menjadi waktu yang berharga buat kita untuk bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Dan jiwa kebijaksanaan itu kan tumbuhnya di mana? Tumbuhnya pada saat kita menghadapi masalah-masalah. Pada saat kita berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan dengan cara yang baik, maka jiwa kebijaksanaan baru akan bertumbuh. Namun kalau kita di rumah aja, misalnya mohon maaf ya, di rumah aja, ya kita nggak ada masalah, itu begitu ya, maka jiwa kebijaksanaan juga tidak akan bertumbuh. Ya, juga misalnya kalau dikatakan mengapa, mohon maaf ya, kalau kita menggunakan kondisi alam, misalnya mereka yang di alam dewa dengan kebahagiaan demikian, kok tidak bisa mencapai pencerahan misalnya, kalau ada perkataan demikian ya. Kenapa? Karena begitu di sana tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, ya jiwa kebijaksanaannya tidak bertumbuh. Karena jiwa kebijaksanaan tidak bertumbuh, maka pencerahannya pun tidak tercapai. Jadi memang di sini badan kita ini, fisik kita ini akan suatu saat akan mengalami kematian, ya. Namun jiwa kebijaksanaan yang kita sudah berusaha rawat, berjalan di jalan suci ini, ya, sesuai apa yang disarankan di buku Master ini, itu akan terus bertumbuh. Oleh sebab itu mesti rajin-rajin ya melakukan aktivitas ya.
justru mesti rajin-rajin mengingat bahwa mati itu pasti gitu. Iya. Ya. Jadi ada karena kalau kita mengingat mati itu pasti, maka kita cepat-cepat lebih rajin lagi. Lebih rajin menyiapkan. Makanya Steve Jobs kan ada kalimat gitu. Ada satu kalimat waktu dia lagi pidato kasih ceramah, kasih wejangan ya di mana itu, di Stanford atau di mana gitu ya. Kan dia mengatakan bahwa jika Anda mengingat bahwa hari ini adalah hari terakhir Anda yang ingin Anda lakukan gitu kan. Jadi sebenarnya saya juga teringat satu hal gitu, bahwa tadi ada yang mengatakan gitu loh, kalau setiap hari di rumah saja gitu loh, mungkin dia tidak akan tumbuh. Ya, kalau dia tidak mengingat sesuatu hal. Tapi kalau dia setiap hari di rumah aja tapi dia merenungkannya, bisa aja dia dapat kebijaksanaan juga sih Om gitu. Iya. Bisa juga. Hanya nanti waktu dia keluar gitu ketemu orang, dia tidak terbiasa begitu loh. Oh, ketemu orang model begini dia kaget, kok ada orang model begini ya. Ketemu orang model begitu dia kaget. Jadi tidak terbiasa begitu ya. Sampai sekarang itu ada suatu tren hikikomori katanya, istilahnya hanya berdiam di dalam rumah saking stresnya gitu loh. Soalnya BBM mahal sih. Jadi hanya berdiam dalam rumah. Mesti naik sepeda lah ya. Padahal kan nggak mesti harus selalu naik ojek ya. Iya. Kan bisa aja jalan kaki keliling lapangan ya. Jadi pakai sepeda, bahan bakarnya makan ya. Siong di halaman 157 di buku lama Siong ini sebenarnya ada satu kalimat yang seperti ini Siong. Kebanyakan dari kita memandang kematian sebagai kematian fisik yang tersusun dari daging dan darah. Namun dalam setiap wujud fisik ada sejumlah energi yang sangat besar yang dipelihara oleh kebijaksanaan. Jadi ini disebut sebagai energi seperti kehidupan kebijaksanaan gitu ya. Iya. Jadi ini mengingatkan saya ada satu cerita gitu. Kita ini siapa gitu. Kalau saat kita bicara tentang roh, jiwa gitu. Kita ini siapa? Kita itu sebenarnya makhluk cahaya gitu. Kita makhluk energi. Energi itu kan cahaya gitu ya. Jadi cahaya itu nggak pernah padam sebenarnya gitu. Hanya bedanya kita bersinarnya di mana. Saat kita di dalam tubuh kita, kenapa kita tidak timbul terang? Karena ada daging yang menutupin cahaya kita ya. Ibaratnya kan kalau misalnya cahaya kita di dalam buku ini ya Siung ya, kan nggak tertutup ya. Tertutup. Jadi pada saat kita meninggalkan tubuh kita ini gitu ya kan, ya cahaya kita itu ada gitu. Tapi mungkin di langit-langit sana gitu ya. Ini yang dikatakan jiwa kebijaksanaan. Betul. Jiwa kebijaksanaan itu bersifat abadi. Hanya pada saat kita sudah jadi cahaya Siung. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, cahaya kan tembus kemana-mana sih Om. Kita mau pegang gelas gitu kan, nggak bisa. Kita mau minum, nggak bisa gitu kan. Cahaya kan nggak butuh seperti itu, nggak bisa seperti itu. Makanya kalau hantu-hantu kan sering digambarkan kan makhluk bercahaya gitu ya sih. Gimana sih? Jadi kalau udah begitu nanti makanya terlahir kembali lagi di alam manusia sehingga bisa melakukan kebajikan lagi. Jadi cahayanya semakin terang. Itu yang mengingat saya cerita Siung tentang dewa tadi. Kenapa dewa itu bisa bosan? Karena dia jadi makhluk cahaya, jadi pegang apa-apa kan nggak bisa merasakan kenikmatan yang ada lagi Siung. Tapi ya memang inilah proses menuju kematian itu pasti itu ya. Nah ini jadi, kalau terus silakan ya Sidik Siung. Jadi kalau orang udah lahir udah pasti akan meninggal dunia. Hanya masalahnya persiapannya kapan gitu ya. Dan umumnya gitu loh, makhluk hidup takut akan kematian. Hal ini karena mereka tidak mengetahui apakah kematian itu, tepatnya kapan kematian itu akan terjadi ya Siung ya. Seorang yang beriman tidak akan memiliki ketakutan semacam itu karena dia mengetahui bahwa kita akan terus hidup sepanjang kehidupan kebijaksanaan. Artinya seseorang yang sudah meyakini kematian, dia tuh nggak takut mati lagi karena dia tahu dia nggak pernah mati secara aslinya gitu loh, secara aktualnya gitu loh. Tapi dia akan berpindah alam saja gitu. Dan dia akan bawa sukacita itu terus-menerus gitu. Bener ya Siung ya? Betul. Jadi makanya kadang-kadang kita juga mengingatkan ke sesama kita gitu, terutama yang sakit ya Siung ya. Jangan sakit itu membuat dia yang takut mati gitu loh. Justru mati itu bagian dari proses untuk menyelesaikan perjuangannya. Ya kan? Jadi kalau memang diizinkan, sebenarnya malah kalau udah sakit berat banget, harusnya diizinkan lepas cepat-cepat mati gitu ya.
Tapi sih jangan juga lah. Kalau kecuali maksudnya dia masih punya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan lagi gitu loh. Betul. Siong, ini ada topik terakhir nih Siong, yang ke-5 ini Siong. Siong, giliran Siong yang bacain di topik yang halaman 159 Siong. Oh iya, baik. Ya, kanan ya sidik Siong. Keinginan manusia tiada habisnya. Kita harus mengembangkan keinginan yang luhur, seperti hasrat untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Sebuah keinginannya akan mengotori hati dan pikiran kita harus ditinggalkan. Dan jika kita memiliki masalah untuk meninggalkannya, yang perlu dilakukan adalah bekerja di rumah sakit dan menyerap apa yang sedang terjadi di sekelilingnya, ya, oleh Master Cheng Yen. Ya, jadi kalau ini sebelum kita lanjutkan ya, Sidik Sisyong, ini maksud bekerja di rumah sakit bukan harus selalu sebagai dokter ya. Iya maksudnya. Tapi juga sebagai seorang relawan pemerhati ya. Jadi di rumah sakit ya. Nah, jadi dengan kita melihat kondisi ada orang yang sakit, orang-orang yang di masa kritis begitu ya, kita bisa menyadari bahwa hidup itu ya demikianlah ya, tidak kekal. Nah, silakan Sidik Sisyong. Ini ngingatin kita ke beberapa hari yang lalu kan kita ke rumah sakit tuh Siong. Iya, betul. Ya kan? Kita bisa nengok ibu-ibu yang udah lagi terbaring gitu dengan sakitnya, ada cuci darahnya, ada cuci darah, kateternya gitu kan. Terus didampingin sama suaminya ya kan, yang dengan khawatir tentang persediaan stok pampasnya gitu kan. Ya kan. Jadi kadang-kadang saya mau bicara tentang satu hal gitu yang bisa kita tanggapin langsung gitu. Saat kita melihat hal seperti itu, tiba-tiba kita bisa ngelihat gitu. Di saat kita lagi khawatir tentang hal lain, ada orang yang sebenarnya mengkhawatirkan tentang hal yang lebih, istilahnya nggak kepikir sama kita sama sekali sih. Betul. Karena Siong nggak pernah khawatir tentang pampers kan Siong sehari-hari ya. Karena kita nggak butuh kan, kita nggak pakai kan. Iya, betul. Kan? Suaminya juga nggak pakai, tapi dia tahu istrinya butuh, istrinya pakai gitu loh. Jadi kadang-kadang kenapa kita harus melihat suatu persepsi gitu. Kadang-kadang apa yang kita lihat tidak perlu, belum tentu orang lain tidak perlu. Sebaliknya apa yang kita lihat perlu, belum tentu bisa dipahami oleh orang lain gitu loh. Ya, jadi dalam memberikan bantuan kepada orang lain lah ya Siong, yang kadang-kadang kita berpikir lagi gitu, kita tuh nggak boleh selalu pakai SOP sebenarnya ya, standarnya ya. Benar nggak Siong? Kalau kita pakai SOP ya keburu orang yang lagi butuh kehilangan momentum untuk dibantu gitu loh Siong. Nah, ini saya coba bawa ke topik yang agak sedikit ke yang cerita ini gitu loh. Jadi saat kita melihat ke rumah sakit itu kan kita rasanya timbul yang namanya empati, bukan simpati tapi empati. Wah, dia butuh banget nih pampers gitu. Wah, kalau misalnya kita mau bawa ke kasarnya lah ya, rapat amal dulu, keburu seminggu kemudian dia udah pusing seminggu gitu loh. Ya kan, kenapa kita harus biarkan dia pusing seminggu? Jangan seminggu, kita kan gak tega Siung. Ya kan, kalau bisa detik itu juga, kalau misalnya saya punya magic bag gitu kan, simsalabim peng, ini Pak gitu kan, ya kan, jangankan satu gitu, satu kardus 1 ton pun kalau gitu kita bisa dari magic bag itu ya, tas ajaib itu kita kasih ya. Masalahnya kan kita nggak punya, makanya kan butuh proses ya sebenarnya. Tapi kembali lagi lah ya, memang kita nggak mengatakan bahwa tiap orang harus membantu, tapi saya jika diizinkan dan jika mampu, ya kita kenapa tidak membantu gitu. Ya Siong gimana Siong? Dari bab yang satu ini Siong. Ya, pada hari ini kan kita membahas tentang bagaimana Master Cheng Yen ya, guru kita ya, dalam buku Teladan Cinta Kasih ini. Ya, karena saya sangat kangen ya, karena ada Master ini berarti adanya jalan di Seci ini, karena di jalan ini ya kita kayak contohnya misalnya waktu sebelum saya pergi ke rumah sakit ya saya tidak ada perasaan apa-apa begitu ya.
setelah kita bersama-sama pergi ke rumah sakit, mengunjungi mereka yang memerlukan bantuan, dari situ kita bisa bertumbuh kan. Satu dalam batin kita tuh ada rasa welas asih muncul. Itu ya. Diuji itu sih, diuji. Kalau kita tiba-tiba welas asihnya nggak ada kan, EGP emang gua pikirin itu kan urusan kamu gitu. Nah, jadi pada saat itu kan kita tumbuh belas asih, dan ini kembali kepada topik awal di bab 9 ini, yaitu apabila kita bisa menumbuhkan cinta kasih dan welas asih, maka hakikat sejati kita akan muncul lebih jernih. Jadi itu bayangkan kalau kita bisa melakukannya setiap saat, yaitu cinta kasih dan welas asih ini. Dan memang selalu diingatkan juga, tadi sebelumnya kita sempat diskusikan ya, bahwa welas asih itu harus juga disertai dengan kebijaksanaan. Ya, jadi pada saat kita menolong, memberikan bantuan, kita juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Ya, oleh sebab itulah kebijaksanaan ini memang memerlukan satu proses ya. Satu proses maksudnya apa? Karena kalau seseorang itu menjadi bijaksana, karena kan sebelumnya dia mempunyai pengetahuan yang dia dapat, inilah dia dengan cinta kasih dia, dengan welas kasih dia, itulah bisa menjadi sebuah kebijaksanaan ya. Dan juga pada saat kita melakukan pengetahuan inilah yang akan mendukung kepada welas asih dia ya, sehingga bisa menjadi kebijaksanaan dalam melakukan aktivitas welas asih itu. Bicara tentang welas asih ataupun tentang kematian ataupun topik-topik sebelumnya gitu. Pas kebetulan di bagian topik yang terakhir ini ada satu kalimat yang mengingatkan saya beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Saya itu juga tersadarkan secara tidak langsung, Syong. Jadi kebetulan kalimatnya ada di buku ini juga, Syong. Jadi ribuan tahun yang lalu, Buddha meninggalkan posisinya sebagai pangeran, meninggalkan istana yang sangat megah, dan berpisah dari keluarganya termasuk orang tua tercinta, istri yang cantik, putra yang baru lahir. Hatinya dituntun oleh keinginan yang mulia untuk menemukan sebuah jalan untuk membebaskan semua makhluk dari kesedihan dan penderitaan yang tanpa akhir. Nah, jadi ceritanya gini, Syong. Kalimat ini mengingatkan saya bagaimana saya tiba-tiba tersadarkan dalam suatu yang namanya tentang kematian, tentang yang namanya melepaskan ya. Seorang Buddha Gautama di sini nih, mereka ceritanya tentang Buddha Sakyamuni ya, Buddha Gautama ya. Jadi yang sebagai pangeran, dan kalau di cerita ini dikatakan istrinya cantik, itu udah pasti, Syong. Nggak mungkin pangeran dapat istri ya. Ini bukan cerita yang istrinya yang pas-pasan gitu, nggak mungkin gitu ya. Dan karena dia juga pangeran, pasti dia hidupnya pasti berkecukupan juga ya, Syong ya. Dia udah pasti punya harta dan sebagainya. Tapi kita ingat di usia yang sangat muda gitu, di bawah 20-an sekitar itu ya kalau nggak salah gitu ya. Dia malah melepaskan itu semua, pergi bertapa ya, Syong, kalau nggak salah ceritanya gitu kan. Sampai istilahnya meninggalkan semua, bajunya, rambutnya dipotong ya kan, digundulin gitu kan. Istilahnya nggak gundul, nggak tahu ya, gundul pokoknya dipotong lah ya istilahnya. Kalau gundul kebetulan memang kita gundul gitu. Ya kan, tapi istilahnya belajar melepaskan gitu. Nah, di situ dia akhirnya duduk bertapa, belajar juga. Ya kan, dalam tanda kutip menyiksa diri juga secara tidak langsung sih ya, ya kan, tapi perlahan-lahan timbul kesadaran gitu loh, bahwa semua itu harus seimbang. Kalau nyiksa diri terlalu kuat, mati nggak memberi manfaat buat lainnya. Akhirnya timbul yang namanya jalan tengah gitu loh. Ibaratnya kalau sering digambarkan dalam cerita itu seperti apa, tali senar kecapi katanya. Nggak boleh terlalu tegang atau keras, nanti gampang putus. Nggak boleh terlalu longgar, kendur, nanti malah bunyinya nggak pas gitu kan. Jadi dalam berbuat kebajikan itu kan makanya kita selalu diingatkan harus punya batasan juga. Bantu tapi jangan terlalu dikit-dikit bantu, ini malah istilahnya kurang mandiri, beban ya, buat jadi beban buat diri ya kan. Membuat mereka yang dibantu pun jadinya kurang mandiri gitu. Tapi juga mandiri. Jangan terlalu pelit-pelitan, Syong. Ya kan? Enggak. Udah bantu beras aja cukup. Udah tuh, terus kita nengok dia lagi butuh air galon gitu, kita nggak mau kasih gitu kan. Itu kan kasih beras nggak ada air, gimana masaknya gitu. Intinya kan seperti itu.
Ya, ini menarik buku. Ya. Ini bab ini masih banyak sekali gitu. Ya. Master malah menyarankan kita, katanya sering-seringlah ke rumah sakit. Ya. Karena di rumah sakit itu kita bisa nengok orang yang cacat fisik, Iya. yang mengkhawatirkan keluarganya yang sudah mau berpulang, ya kan? Iya. Sesuatu yang mungkin kita nggak pernah akan alamin dan kita nggak mau ngalamin sebenarnya kalau bisa gitu loh, ya kan? Sebetulnya seperti hari ini ya, Sidik Sesiong kita bersama ini kan mencoba membicarakan apa yang telah disampaikan oleh Master yang ditulis oleh penulis buku ini ya, yang namanya Yu Ying Ching ya. Yu Ying Ching ya. Ya, di bab 9 ini dengan 6 topik ya. Jadi ini kan berdasarkan apa yang kita ketahui, pengetahuan yang kita ketahui. Oleh sebab itu ini pentingnya ya buat teman-teman ya kan juga untuk membaca buku ini ya. Karena pengetahuan yang kita miliki juga ini kan berdua masih terbatas ya. Betul. Ya, jadi betul kalau sekali ini bukan upin-ipin, makanya betul. Ya, jadi ini teman-teman nanti bisa turut membacanya, terus juga bisa membuat koreksi-koreksi juga buat kita ya. Betul. Di bab 9 ini. Karena di bab 9 ini aja kita sudah banyak sekali mendapatkan, kalau menurut saya ya, kita berdua ya, mana kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya dari kita membaca perjalanan ini ya, sehingga itu tujuannya tentu membuat kita lebih yakin bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan satu semakin yakin lah. Dan kalau kita semakin yakin, kita akan tentu lebih bersemangat lagi ya. Jadi teman-teman juga bisa baca bab-bab yang lainnya. Betul. Nanti kita juga kalau ada kesempatan di book club yang lainnya kita coba cari bab yang lainnya lagi untuk dibahas. Dan saya yakin teman-teman mungkin malah bisa juga bersama-sama ya dengan kita untuk ikut juga menyampaikan kesan-kesan setelah membaca itu gimana. Ada perubahan gimana gitu ya, karena ini kita perlu sekali bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman dari banyak teman-teman yang lain ya. Nah, izin juga untuk menyampaikan buat mereka yang ingin mendapatkan buku ini bisa dapat di Cingse Book Cafe Batam, lantai 2, Aula Cingse ya. Bukunya ini buku edisi revisi yang terbaru 2025, harganya hanya 100.000 ya. Kalau yang sudah terbiasa dengan yang namanya digital dan pengen punya e-book, bisa juga beli di Gramedia digital ya, harganya 109.000. Nah, itu untuk versi PDF-nya. Ada juga versi EPUB-nya gitu loh, tapi disarankan kalau mau beli yang Gramedia digital nih Siong, ya belinya yang versi PDF karena lebih rapi dan mudah dibaca gitu loh ya. Nanti kapan-kapan kita juga akan kenalkan bagaimana sih membaca buku-buku Master Senyen yang ada di Gramedia digital maupun yang ada di Playbook Store gitu loh. Banyak sekali sebenarnya.